Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita mengikuti doa pagi GMM Peak. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tenangkan dan teduhkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kesempatan yang sangat indah pagi hari ini. Kami disatukan lewat doa pagi. Kiranya doa pagi ini menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan dan menjadi pegangan kami untuk menjalani setiap aktivitas kami setiap hari. Kami menyerahkan doa pagi ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh
sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita ulang dari awal Bapak Ibu. Tuhan, sungguh kau mempesona. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali katakan, Tuhan kau sungguh besar. Dengan segenap hati katakan Bapak Ibu, Tuhan kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Kali katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari buka suara Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Engkau, kami angkat hati kami menyembah-Mu ya Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus, penebus hati kami, penebus hidup kami. Kami menyembah-Mu, kami angkat tangan kami menyerukan nama-Mu. Haleluya, haleluya,
Ya Bapa kami di surga, segala hormat bagimu. Terima kasih. Kami angkat hati kami, serukan namamu, katakan haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Tuhan kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri dalam setiap hidup kami. Mari bukakan suaramu Bapak Ibu, katakan haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami serukan nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, di tempat yang tak terhampiri. Adonai, Allah yang maha esa, Tuhan kami satu-satunya, Kau yang layak dipuji. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Tuhan, Engkaulah pengharapan hidup kami. Selain Engkau tidak ada yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin setiap kehidupan kami, menjawab setiap pergumulan hidup kami, sebab Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Tuhan Yesus. Amin. Kaulah perlindunganku, selalu puji. Saya katakan, Tuhan Engkau pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku memuji-Mu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Katakan, sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita ulang dari awal. Katakan, Tuhan Kau pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Segala katakan dari awal, Tuhan Kaulah pengharapan kami. Tuhan
Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Dengan segenap hati katakan, mulutku penuh dengan pujian, amin, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, mulutku penuh pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, dalam hidup ini manusia bermacam-macam. Ada yang seperti si A, seperti si B, seperti si C. Ada yang jahat, ada yang baik. Apa yang membedakannya? Apa yang membedakan manusia itu hidup seperti itu? Seperti si A, seperti si B. Kenapa demikian? Kita akan merenungkannya pagi hari ini, saudara. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, didik setiap kami agar kami memiliki pengertian yang benar, memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan yang benar. Sebab hidup yang hanya satu kali ini tidak boleh disia-siakan. Terima kasih untuk doa pagi ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, suatu rumah, apakah kokoh atau tidak itu bukan dilihat dari luarnya. Mungkin dari luar kelihatan mewah, kokoh, catnya bagus, barang-barang yang ada di dalamnya mahal-mahal, tanahnya luas, kelihatan hebat gitu. Tetapi sebenarnya apa yang kita lihat dari luar itu belum tentu mencerminkan apa yang ada di dalamnya. Kita pernah melihat suatu rumah yang megah tiba-tiba ambruk. Ya. Apakah karena bahan-bahan yang dipakai kurang bagus? Tidak. Ternyata semua itu karena fondasinya. Karena dasarnya. Makanya Alkitab memakai perumpamaan kalau rumah itu dibangun di atas pasir, maka ada angin badai, dia roboh.
Tapi kalau dibangun di atas batu, ia kokoh. Demikian juga hidup kita ini. Hidup kita ini dibangun di atas dasar apa? Mungkin sebagian dari orang membangunnya dari dasar keuangan. Yang penting keuanganku kokoh, gitu. Ya, dasarnya keuangan. Sebagian lagi membangunnya dari misalnya popularitas. Seorang artis misalnya, yang penting aku populer. Bener nggak bener terserah, yang penting populer. Nah, itu dibangun di atas popularitas. Apalagi, ingat ya saudara ya, bangunan yang kokoh itu dibangun di atas dasar yang kekal. Kalau dasarnya saja fana, maka bangunan di atasnya pasti fana. Kalau hidup kita ini didasarkan pada kefanaan, pasti hasilnya hidup yang fana. Tapi kalau landasan hidup kita ini didasarkan pada kekekalan, maka bangunan di atasnya, maka hidup kita akan kekal. Sederhana ya prinsipnya ya. Ya, tetapi banyak orang tidak melakukannya. Manusia diberi anugerah supaya kita semua melandaskan hidup kita kepada anugerah Allah itu. Tetapi faktanya tidak demikian. Sebagian besar manusia meletakkan dasar hidupnya pada sesuatu yang fana. Yang paling banyak itu mamon, keuangan. Manusia menjadi serakah, mengejar mamon tanpa batas. Ia merasa bisa melakukan apa saja dengan uangnya. Padahal kita tahu juga, tidak semua hal, bahkan yang paling penting tidak bisa dibeli dengan uang. Kerajaan surga dibeli dengan uang tidak bisa. Jangankan kerajaan surga, kesehatan saja tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, kepandaian nggak bisa dibeli dengan uang. Cinta sejati nggak bisa dibeli dengan uang. Coba. Saudara, mari kita berpikir ulang pagi hari ini. Aku harus meletakkan hidupku ini pada sesuatu yang kekal atau pada pribadi yang kekal. Di Alkitab dikatakan ada satu istilah batu penjuru. Batu penjuru ini di zaman dulu diletakkan yang pertama kali peletakan batu. Dan dari situlah maka dibangunlah bangunan itu. Menjadi dasar. Menjadi acuan batu penjuru. Para nabi mengidentifikasi Sang Mesias itu seperti sebuah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tidak dianggap. Tetapi oleh Allah Bapa kita di surga dijadikan batu penjuru. Batu penjuru keselamatan. Dijadikan batu keselamatan kita, saudara. Supaya barang siapa yang hidup berdasarkan batu fondasi itu, batu penjuru itu, ia tidak binasa, melainkan hidup kekal. Rahasia ini sebenarnya sudah bukan rahasia lagi. Kita semua sudah tahu. Masalah sebenarnya bukan pada pengertian atau teorinya. Masalah sebenarnya adalah pada fakta hidup kita. Apakah kita hidup ini berdasarkan sang batu penjuru, Mesias, Tuhan Yesus, ataukah kita hidup berdasarkan sesuatu yang lain? Ya, mari kita renungkan baik-baik pagi ini. Percuma sih, manusia dikhotbahi 1000 kali juga percuma. Kalau tidak ada keinginan dari diri sendiri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk menjadikan hidup kita ini mengikuti sang batu penjuru. Untuk membangun fondasi hidup kita ini berdasarkan Tuhan Yesus. Sebab
Tidak ada cara lain untuk selamat. Manusia mau pakai cara apa? Ya, hanya satu keselamatan itu, dari Tuhan Yesus. Dan itu sudah dibuktikannya sendiri, dicontohkannya, diteladankannya sendiri. Sudah tercatat dalam sejarah. Jangan dianggap dongeng. Itu sejarah, fakta. Ya. Bahwa ada manusia yang bernama Tuhan Yesus, yang bernama Yesus adalah Tuhan yang inkarnasi, dan ia mati di kayu salib dan bangkit. Kebangkitan ini menandakan bahwa maut sudah dikalahkan. Itu sebenarnya pesan buat kita semua sih. Pesan buat kita semua. Bahwa suatu hari nanti, ketika kita mati, maka kita akan dibangkitkan juga. Ya, maka dari itu mulai sekarang, yuk kita belajar meletakkan hidup kita ini pada fondasi yang benar, iman yang benar, ajaran yang benar, pada filosofi yang benar, untuk membentuk karakter yang benar, karakter anak Allah dalam diri kita, karakter ilahi yang dikehendaki oleh Bapa. Sehingga pada akhirnya nanti Bapa akan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Hidup ini gak ada artinya kok saudara sebenarnya, tanpa perkenanan Bapa kita di surga. Tanpa perkenanan Tuhan Yesus. Tanpa perkenanan Roh Kudus. Gak ada artinya. Beneran. Meskipun banyak orang merasa percaya diri bahwa dirinya itu berarti karena uangnya banyak, karena kenalannya orang-orang yang berkuasa. Ya, saudara, jangan picik seperti itu. Ya, tidak ada seorang pun manusia di bumi ini yang bisa percaya diri bahwa ia pasti kekekalan, kecuali bergantung kepada Tuhan Yesus. Bertobatlah sekali lagi, saudara. Jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan berkata begini, jika engkau mendengar firman ini, jangan engkau mengeraskan hatimu. Lembutkan hatimu. Ya. Selama ini dasar hidup yang kau pakai itu salah. Mungkin kau berkata, iya benar kok Pak Tuhan Yesus. Iya, tapi tidak kau lakukan. Tidak kita lakukan, mendukakan Tuhan. Ya. Mari kita susun ulang hidup kita ini dalam segala aspeknya, supaya berkenan bagi Tuhan. Mari saudara kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kami benar-benar diberkati pagi ini. Kami semua disadarkan bahwa fondasi hidup harus pada yang kekal, kepada pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau berkati gerejamu ini, GMM Gereja Mula-Mula, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.